Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas simulasi soal SNBT 2024 episode ke-10, yaitu tes pengetahuan kuantitatif soal nomor 2 sampai 4. Soal-soal di video ini saya ambil dari simulasi tes yang dikeluarkan oleh BPPP Kemendikbud sendiri. Link websitenya saya taruh di kolom deskripsi, nanti bisa kalian coba sendiri tryout-nya. Oke? Simak terus video ini sampai akhir. Soal nomor 2. Paragraf untuk contoh soal 2, 3, dan 4. Jadi ini mirip dengan tes penalaran matematika ya. Satu situasi atau kondisi dipakai untuk beberapa soal. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A sama dengan titik. Nah, sebelum membahas soal ini, saya berikan sedikit pengetahuan buat kalian yang masih bingung atau masih nggak ngerti apa perbedaan antara bilangan dengan angka. Jadi gini, kita ambil contoh ini ya, bilangan 4 angka A094 kan kurang dari 6000. Berarti A-nya ini kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 4, atau 5, gitu kan. Jadi gini, misalkan A-nya ini 5, berarti kan 5094, atau kita bacanya 5094. 5094 itu merupakan bilangan yang tersusun atas 4 angka, yaitu angka 5 pada ribuan, angka 0 pada ratusan, angka 9 pada puluhan, dan angka 4 pada satuan. Jadi paham ya, angka itu seperti komponen-komponennya. Bilangan itu keseluruhannya yang memiliki nilai. Jadi bilangan tersusun atas angka-angka. Tapi ada juga bilangan yang hanya terdiri dari satu angka. Misalkan 7, gini aja. 7 itu merupakan bilangan karena memiliki nilai. Bilangan 7 hanya tersusun atas satu angka, yaitu angka 7 itu sendiri pada satuan. Ngerti ya? Jadi bilangan bisa tersusun atas beberapa angka, bisa hanya terdiri dari satu angka saja. Oke, kita kembali ke soal. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Artinya A bisa 1, 2, 3, 4, 5 kan? Nggak mungkin 0 ya. Kalau 0094 artinya 94. Cuma 2 angka. Kan 0 kalau di depan kan bisa dihilangkan gitu ya. Jadi di sini A ini kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis satu persatu ya. Berarti bisa 1094. Bisa 2094. Bisa 3094. Bisa 4094. Dan 5094. Oke, terus diketahui di sini bilangan tersebut jika dibagi 3 bersisa 1. Terus gimana ini? Apakah kita harus cek satu persatu ini dibagi 3 yang bersisa 1 yang mana? Kelamaan. Kita gunakan hukum pembagian 3, yaitu seperti ini. Sebuah bilangan habis dibagi 3 jika jumlah angka-angka penyusunnya juga habis dibagi 3. Nah, di sini bisa kita kembangkan. Sebuah bilangan dibagi 3 bersisa 1, jika jumlah angka-angka penyusunnya jika dibagi 3 bersisa 1 juga. Ngerti ya? Jadi di sini dari angka-angka ini kita coba jumlahkan angka-angka penyusunnya terus kita bagi 3. Yang pertama, 1094. Ini angka-angka penyusunnya 1, 0, 9, dan 4. Kita jumlahkan semuanya. 1 plus 0 plus 9 plus 4 itu sama dengan 14. 14 dibagi 3 sisa berapa? Hati-hati, bukan hasilnya ya, tapi sisanya. Kalau kalian bingung, sisa itu yang mana? 14 kalau dibagi 3, itu kan berarti 4 ya. 12, terus 2. Nah, ini kan stop. 4 ini adalah hasil. 2 ini adalah sisa. Jadi hati-hati, sisanya bukan 4. 4 itu hasil. Sisanya 2. 14 dibagi 3, bersisa 2. Sisa itu adalah angka paling bawah sendiri. Kalau misalkan kalian teruskan, ini hasilnya koma. Ya, jadi angka sisa ini sudah pasti lebih kecil dari angka pembaginya. Jadi sisanya 2. Nah, karena angka sisa ini lebih kecil dari angka pembagi, maka bilangan yang dibagi 3 kemungkinan sisanya, kalau nggak sisa 2, sisa 1, atau sisa 0. Sisa 0 itu kan berarti habis dibagi artinya ya. Gitu ya. Jadi di sini 14 dibagi 3 itu berarti bersisa 2. Karena 14 dibagi 3 ini bersisa 2, maka 1094 kalau dibagi 3 juga pasti bersisa 2. Jadi itu adalah keistimewaan dari pembagian bilangan dengan 3.
Ya, jadi di sini kita bisa menghitung sisa pembagian jika bilangan itu dibagi 3 dengan membagi jumlah angka-angka penyusunnya dengan 3. Oke, berikutnya 2094. Kita jumlahkan angka-angka penyusunnya. 2 plus 0 plus 9 plus 4. Itu berarti 15 ya. 15 dibagi 3 berapa? 5 ya, sisanya habis. Atau sisa 0. Kalau sisa 0 berarti habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 3, 15 habis dibagi 3, maka tadi bilangannya 2094 juga habis dibagi 3. Lanjut. 3094. Kita jumlahkan angka-angka penyusunnya. 3 plus 0 plus 9 plus 4. Sama dengan 16 ya. 16 dibagi 3, kan berarti hasilnya 5, sisanya 1. Karena 16 dibagi 3 sisa 1, maka bilangannya 3094 kalau dibagi 3 juga bersisa 1. Berarti ini sudah kita dapatkan. Jawabannya A ini berarti bilangannya 3094, artinya A ini sama dengan 3. Tapi di sini kita cek ya. Kita buktikan yang 4 dan 5 ini salah. Oke. Yang 4 ini 4 plus 0 plus 9 plus 4 ini berarti 17. 17 dibagi 3, 15 sisa 2 ya. Berarti 4094 kalau dibagi 3 bersisa 2 juga. Lanjut, yang 5094 berarti 5 plus 0 plus 9 plus 4 itu 18. Dibagi 3 habis, hasilnya 6 kan? Habis dibagi 3 atau sisa 0. Berarti 5094 kalau dibagi 3 juga bersisa 0. Atau 5094 habis dibagi 3. Oke, jadi di sini kita sudah yakinkan ya, berarti jawaban soal ini adalah C, hanya sama dengan 3. Soal nomor 3. Paragraf untuk contoh soal 2, 3, dan 4. Jadi ini nyambung dengan soal nomor 2 yang tadi ya. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Banyaknya faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah titik, titik, titik. Ya, jadi di sini kita harus ambil jawaban dari soal sebelumnya, yaitu tadi kalau kalian masih ingat A-nya 3. Atau bilangan itu adalah 3094. Kita disuruh mencari berapa banyaknya faktor prima dari bilangan ini. Ya sudah, kita buat pohon faktor. Jadi, ini kita bagi dengan bilangan-bilangan prima. Yang pertama kita coba bagi 2, pasti bisa ya. 3094 dibagi 2 itu 1, berarti ini 2, 1, 0 berarti 5, ini 10, habis 0, 9, berarti 4, ini 8, 1, 4, 7, kali 2, 14, habis. Berarti di sini hasilnya 1547. 1547 sudah nggak mungkin dibagi 2 karena ganjil, nggak mungkin bisa. Dibagi 3 bisa nggak? Kita lihat jumlah angka-angka penyusunnya. 1 tambah 5, 6 tambah 4, 10 tambah 7, 17. 17 apakah bisa dibagi 3? Nggak bisa ya. Jadi 1547 juga nggak bisa dibagi 3. Coba bilangan prima berikutnya, 5. Nggak mungkin. Bilangan yang bisa dibagi 5 pasti angka satuannya 0 atau 5. Kalau 7 nggak bisa dibagi 5. Bilangan prima berikutnya 7. Kalau 7 kita harus cek ya. Coba ya. 1547 dibagi sama 7. 7 kali 2, 14. Ini 1, 4, berarti 2. 14, 0, 7, berarti 1. Ini 7, 0. Habis ya, berarti bisa dibagi 7. Berarti 7 dikali 221. Lanjut, 221 ini dibagi berapa? Ada kemungkinan dibagi 7 lagi bisa ya, kita coba aja. 221 dibagi 7, 7 kali 3, 21. Dikurangi 11. Nggak habis ya. Ini kan 1, 7, 4 sisanya. Ya, jadi 7 nggak bisa. Coba berikutnya. Bilangan prima berikutnya 11. 221 dibagi 11. Ini 2, 22. Dikurangi 0, 1. Sisa lagi. Coba berikutnya 13. 221
dibagi 13. 13 kali 1, 13 dikurangi 91, bisa ya, 7 ya. 13 kali 7, 91, pas. Berarti 221 itu 13 kali 17. 17 juga bilangan prima. Ya sudah, berarti 2, 7, 13, 17 ini adalah semuanya faktor prima dari 3094. Berarti kita dapatkan ya, banyaknya faktor prima ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini jawaban soal ini adalah C, 4. Soal nomor 4. Paragraf untuk contoh soal 2, 3, dan 4. Jadi ini masih nyambung dengan soal nomor 2 dan 3. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Banyaknya faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut adalah titik. Jadi ini kita harus ambil data dari soal sebelumnya ya. Di soal nomor 2 kita dapatkan jawabannya ini A sama dengan 3 atau bilangan itu adalah 3094. Dan dari soal nomor 3 kita dapatkan, waktu itu kita sudah buat pohon faktornya ya. Faktor-faktor prima dari 3094 itu adalah 2, terus kita kali dengan 7, terus kali 13, kali 17. Ini hasil dari pembagian waktu kita buat pohon faktor di soal nomor 2, yaitu 3094 ini memiliki 4 faktor prima, yaitu 2, 7, 13, dan 17. Nah, di sini kita disuruh mencari banyaknya faktor positif. Artinya faktor yang merupakan bilangan positif, entah itu bilangan prima atau tidak, dari bilangan 3094 ini. Oke, nah sudah pasti ada 4 faktor, yaitu 2, 7, 13, dan 17 yang merupakan faktor prima. Tapi yang faktor yang nggak prima gimana? Ya gini, faktor yang nggak prima dari 3094 itu sudah pasti merupakan perkalian dari faktor-faktor prima ini. Entah kita ambil 2, entah kita ambil 3, atau entah kita ambil 4-4-nya. Ngerti ya logikanya ya? Jadi di sini, yang pertama dari 4 ini bisa kita ambil 1. Jadi 2 atau 7 atau 13 atau 17. Atau kita sebutnya pakai kombinasi 4C1. Plus, kalau misalkan kita ambil 2, berarti bisa 2 sama 7, 2 sama 13, 2 sama 17, terus 7 sama 13, 7 sama 17, 13 sama 17, dan seterusnya. Ada banyak. Tapi gini, 2 kali 7 sama 7 kali 2 sama, itu merupakan faktor yang sama. Makanya di sini kita pakai kombinasi, karena urutan bukan sesuatu yang penting. 2 dan 7 serta 7 dan 2 kalau dikalikan sama-sama 14. Ya, jadi di sini berarti kita menghitung gimana caranya memilih 2 faktor prima dari 4 faktor prima yang tersedia. Jadi dari 4 diambil 2 atau 4C2. Plus atau kalau misalkan diambil 3 gimana? Ya bisa tetap menjadi faktornya. Contoh misalkan 2 kali 7 kali 13. Berapa itu hasilnya? Itu juga sudah pasti merupakan faktor dari 3094. Terus 2 kali 7 kali 17. Itu juga merupakan faktor dari 3094. Dan seterusnya. Atau bisa kita anggap dari 4 faktor prima yang tersedia ini kita ambil 3. Jadi 4C3. Terus kalau 4C4 bisa nggak dari 4 diambil ke 4-4-nya? Ya bisa, kalau diambil ke 4-4-nya semuanya, ya berarti 3094 itu sendiri. 4C4. Atau ini nanti 1 hasilnya ya. Terus jangan lupakan, ada kemungkinan juga 4C0. 4C0 itu artinya tidak diambil dari sini. Duh, terus gimana? Kalau nggak diambil dari sini ya berarti 1. Jadi 4C0 ini 1. Ingat ya, faktor dari suatu bilangan itu sudah pasti 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 4C0 ini dari 4 faktor prima nggak diambil sama sekali, atau 1. 4C4 ini dari 4 faktor prima diambil ke 4-4-nya, dikalikan, ya 3094, atau bilangan itu sendiri. Jadi ini 1, ini 3094. Yang lainnya yang diambil 1, diambil 2, dan diambil 3. Oke, ini bisa kalian hitung masing-masing pakai rumus kombinasi, tapi di sini ada rumusnya. Kalau kalian masih ingat, ada rumus seperti ini pada kaidah pencacahan. NC0 plus NC1 plus NC2 plus dan seterusnya sampai yang terakhir plus NCN, itu rumusnya sama dengan 2 pangkat N. Jadi di sini kita tidak perlu hitung satu persatu. Kalian mau hitung satu persatu nggak apa-apa, pakai rumus kombinasi, yaitu rumus NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial.
Kalian mau pakai rumus ini nggak apa-apa, nanti coba dicek jawabannya pasti sama. Ya, di sini saya pakai cara cepat aja, pakai rumus yang ini, berarti N-nya ini 4 ya. Ya sudah, tinggal ini sama dengan 2 pangkat 4. Berarti sama dengan 16. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 16. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan simulasi soal SNBT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.